warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di channel PCNU Sidoarjo. Nah, kali ini kita masih berada di kantor PCNU Sidoarjo yang ada di Jalan Erlangga, Sidoarjo. Kali ini saya sudah kedatangan tamu karena tentunya beliau ini adalah orang-orang hebat yang nanti akan saya ajak untuk berbincang dengan Anda semua, pemirsa, membahas tentang adaptasi kebiasaan baru, perilaku sosial baru dalam pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang tema kita pada kesempatan kali ini, saya juga ingin memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah bersama saya kali ini. Saya ingin sapa yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Andi Matulesi. Beliau ini pengajar Fakultas Psikologi Untak Surabaya, sekaligus Sekjen Himpunan Psikologi Indonesia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang sekarang sudah menetap di Sidoarjo ya? Sejak tahun 2000 sudah menetap di Sidoarjo. Insyaallah, baik. Nah, bersama dengan Dr. Andi Matulesi, saya juga ingin perkenalkan narasumber kita yang kedua. Kalau saya sudah tidak asing dengan beliau, luar biasa. Saya juga banyak sekali sering ketemu dulunya sebelum pandemi COVID-19. Sering berkolaborasi juga dengan beliau, tapi ini sudah berbulan-bulan tidak pernah ketemu. Alhamdulillah kali ini kita bisa dipertemukan kembali bersama Dr. Listiono Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Tapi beliau ini memang low profile sekali. Saya selalu bilangnya jangan panggil Dok, jangan panggil Prof ataupun yang lainnya, tapi panggil Pak aja deh atau Mas gitu katanya ya. Baik, saya bersama Pak Listiono. Pak Listiono ini sahabat, saya boleh mengenalkan pemirsa. Boleh saya memperkenalkan Pak Lis ini, beliau adalah Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Timur, sekaligus pengajar FIB UNER Surabaya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk berbincang juga menyapa masyarakat Sidoarjo di sini ya. Wah, luar biasa. Dan juga tentunya kesempatan kali ini super spesial sekali karena saya juga didampingi oleh Ketua Lakpesdam PCNU Sidoarjo. Beliau sekaligus juga pengamat sosial bersama dengan Bapak Muhammad Idam Khalik Estas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kesempatan yang spesial karena saya didampingi langsung oleh Ketua. Apa kabarnya Pak Ya, Ketua? alhamdulillah saya hanya mendampingi Mbak Tika saja. Mendampingi, tapi nanti juga kita akan ngobrol. Karena kesempatan kali ini spesial sekali kalau kita berbicara tentang keadaptasi kebiasaan baru, kehidupan baru kita di tengah adanya wabah pandemi COVID-19. Kita akan berbincang dari sisi psikologi bersama dengan Dr. Andi dan juga dari sisi budaya bersama dengan Pak Listiono dan juga bersama dengan Bapak Muhammad Idam Khalik dari sisi sosial. Seperti apa pengamatannya? Baiklah. Dan saya orang yang lebih lama tinggal di Sidoarjo di antara beliau-beliau. Di antara beliau-beliau ya. Oh ya, jadi nggak adil ya kalau tadi saya nanya Pak Andi aja sudah berapa lama tinggal. Saya lebih lama. Lebih lamanya tahun berapa ini? Saya sejak 1974 sudah tinggal di Sidoarjo. 1974. Kalau Pak Lis? 2006. 2006. Baik. Beliau berdua ini alumni Universitas Gadjah Mada. Oh, oke. Lalu tinggal di Sidoarjo. Lalu tinggal di Sidoarjo ya. Tapi tinggal di Sidoarjonya lebih lamaan saya dibanding. Itu yang harus ditekankan begitu Pak Idam ya. Oke, bincang santai kita kali ini sahabat, nanti kita akan sharing bersama tentang bagaimana sih kita harus menghadapi kondisi ataupun pola kehidupan baru di tengah adanya wabah pandemi COVID-19. Memang sekarang kondisi pandemi ini kita dalam istilahnya itu adalah new normal begitu ya. Kehidupan baru sudah melewati transisi sepertinya. Katanya masa transisi cuma 2 minggu ya. Sekarang sudah lebih dari yang distatuskan transisi menuju ke kehidupan sekarang. Nah, lantas selama ini kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengatur juga pola perilaku kehidupan masyarakat kita di tengah adanya atau menghadapi pandemi COVID-19. Ada PSBB, ada penerapan pemberlakuan protokol kesehatan dan lain-lain begitu. Nah, penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat ini juga mengharuskan kita sepertinya ya untuk bisa segera dan harus berlari untuk beradaptasi begitu. Nah, sejauh ini kalau kita melihat perilaku masyarakat kita terutama di Kabupaten Sidoarjo sendiri, ini sebetulnya apakah sudah berjalan dalam arah yang betul sih? Mungkin kita berbincang dulu dari sisi sosial
perilaku individu. Perilaku individu ya. Oke, silakan dokter. Kita mulai dari perilaku individu. Kita pilih yang tertua. Silakan dok. Jadi gini ya, masalah kesehatan mental itu memang harus dilihat dari skop yang tidak hanya apa yang terjadi sekarang ya, tetapi juga bagaimana penyebab terjadinya kondisi seperti ini. Dalam konteks kesehatan mental itu sebenarnya seperti sebuah piramida yang sebenarnya paling bawah itu, piramida paling bawah itu yang disebut sebagai self care. Jadi harapannya kalau ada bencana apapun itu harusnya orang mampu untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, mencari informasi sendiri, kemudian kalau ada masalah juga dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu sebenarnya harapan yang, dan mungkin juga yang paling banyak di situ. Nah, cuman persoalannya tidak semua orang mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Ada orang yang dia mampu mengakses informasi, edukasi yang bagus, tapi ada juga yang kalau misalnya stres sedikit dia tidak mampu mengendalikan. Oleh karena itu piramida itu ada dibagi menjadi 4. Ada self care pada saat masyarakat mampu menyelesaikan masalah sendiri. Kalau tidak mampu, itu ada yang namanya bantuan psikologis awal. Jadi mereka memerlukan dukungan, memerlukan orang yang mendengar persoalan mereka, mengarahkan persoalan mereka, dan mungkin juga merujuk, melingkan kalau mereka ada persoalan-persoalan. Nah, kalau persoalannya tidak bisa diselesaikan juga, maka ada yang disebut sebagai konseling. Jadi orang diberikan konseling, gitu ya. Kemudian kalau orang tidak mampu lagi, maka ada yang namanya yang lebih akut lagi, maka ada yang namanya psikoterapi. Nah, ini persoalan masyarakat itu adalah bahwa mereka itu banyak yang tidak mendapat informasi link-link yang terkait dengan persoalan tersebut. Misalnya gini, kalau saya ada terkait dengan masalah PSBB atau new normal atau sekarang adaptasi kebiasaan baru, maka harusnya mereka diarahkan untuk mencari informasi apa gitu, KIE, komunikasi informasi edukasi apa yang kemudian mereka bisa mendapatkan itu. Informasi bisa dari medsos, bisa dari TV, bisa dari media apapun, media online dan sebagainya. Nah, persoalannya kadang-kadang masyarakat itu mengakses dari informasi yang keliru, dari hoax, dari informasi yang nggak benar. Kalau kita ingat awal-awal bulan Maret itu, saat pertama kali Pak Presiden mengumumkan kasus awal itu banyak sekali hoax. Misalnya ada orang tiba-tiba jatuh dan kemudian dianggap ini corona kayak gini. Orang tiba-tiba seperti sebenarnya mungkin orang ayan mungkin ya, atau epilepsi atau apa, atau mungkin dia stroke tiba-tiba. Akhirnya apa yang terjadi? Pengaruhnya sangat besar. Pada saat di Surabaya saya ingat sekali, pada saat ada pemberitaan bahwa ada orang yang tiba-tiba jatuh, tidak ada orang berani membantu karena orang sudah terpengaruh oleh hoax bahwa itu adalah corona. Jadi ini yang menurut saya mungkin awal-awal pemerintah mungkin tidak bisa memberikan informasi yang memadai, pada akhirnya hoax yang banyak muncul itu, dan itu sampai sekarang. Bahkan misalnya gini, sekarang orang masih berpikir bahwa corona itu nggak ada gitu. Ini menurut saya juga nggak benar gitu ya. Dan tidak ada sebuah informasi yang pasti gitu. Ini ada gitu. Saya itu kan perwakilan dari IPSI yang mewakili pertemuan antar organisasi profesi sedunia yang biasanya kalau karena itu pakai wilayah Amerika, maka kita diskusinya itu malam-malam jam 11 malam. Itu semua negara itu memberikan informasi bahwa COVID-19 itu bukan hoax, bukan palsu, tapi benar. Artinya saya bisa mengatakan bahwa seluruh dunia informasi ini benar. Kalau ada informasi tidak benar yang liar, itu karena
tidak bisa mengendalikan itu karena sudah duluan yang boxnya daripada yang benernya gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin kayak lembaga-lembaga organisasi keagamaan seperti NU ini menurut saya juga penting untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas bahwa ini loh ada masalah dan masalah ini serius dan harus menggunakan protokol kesehatan yang benar. Karena kalau tidak, dampaknya bukan hanya ke kita loh, dampaknya ke orang lain juga, ke keluarga kita, ke masyarakat luas dan mungkin lebih ke negara kita. Coba kalau kita lihat beberapa berita, terjadi penurunan secara ekonomi sampai minus 5%. Artinya dampaknya itu serius gitu loh. Jangan mengatakan bahwa COVID-19 itu sesuatu yang tidak serius. Tapi ini serius. Tapi sekali lagi, kita harus berempati juga ke masyarakat bahwa mereka perlu edukasi, dijelaskan dengan sesuai tataran pengetahuan mereka. Jangan terlalu yang sophisticated, jangan terlalu yang ilmiah banget, tapi yang mudah. Itu ya. Itu yang bisa saya berikan pengantar. Poin pertama dari sisi psikologi ternyata dari informasi ya, penyampaian dan juga penerimaan informasi itu yang membuat berdampak pada psikologi setiap manusia atau individu sendiri. Pak Lis, kalau dari sisi budaya nih Pak Lis gimana? Ya, terima kasih. Saya mencoba melihat bagaimana masyarakat memahami konteks pandemi COVID ini dari sisi kebiasaan publik. Kalau dulu saya sebenarnya juga sepakat dengan apa yang sudah dipahami. Proses penerimaan masyarakat terkait dengan pandemi COVID itu kan bertahap. Dulu awal-awalnya juga penyangkalan gitu. Dulu awal menyangkal, bahkan Menteri Kesehatan pun menangkap bahwa ini sepele, itu flu biasa yang nanti akan sembuh dengan sendirinya. Awal-awal dulu masih ingat penyangkalan, kemudian tahapnya sampai pada kemarahan karena situasi begitu luar biasa, tapi nggak pernah ada penanganan itu jelas seperti itu. Sampai pada akhirnya adalah situasi penerimaan. Situasi penerimaan apa yang disebut dengan situasi. Nah, penerimaan ini bisa dianggap sebagai sebuah kepasrahan terhadap situasi pandemi yang sampai sekarang belum jelas kapan pandemi itu akan berakhir. Kan begitu kan? Nah, situasi sekarang adalah situasi di mana masyarakat kita sudah mulai pasrah melihat bahwa COVID-19 itu adalah sebuah virus yang sampai batas di mana vaksin itu belum ditemukan, maka dia menjadi bagian dalam kehidupan kita itu. Menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga masyarakat kemudian menerima itu sebagai sebuah keniscayaan yang diterima bahwa hidup kita sekarang akan berdampingan dengan pandemi COVID. Nah, yang menjadi masalah adalah cara hidup berdampingan dengan pandemi COVID itu kan juga harus diletakkan dalam konteks literasi kesehatan yang baik gitu. Kalau tidak diletakkan dalam konteks literasi kesehatan yang baik, maka hasilnya kepasrahan itu malah berbahaya. Kepasrahan itu berbahaya kalau kemudian akhirnya menganggap bahwa situasi ini adalah situasi yang ya sama seperti kematian. Kalau ada orang sakit kemudian mati, biasa seperti orang pemahaman. Maka dulu kenapa saya dulu termasuk orang yang tidak sepakat dengan istilah new normal. Dulu nggak sepakat saya dengan istilah new normal karena dalam konteks masyarakat yang literasi kesehatannya buruk, maka pemahaman new normal itu akan justru berdampak yang sangat luar biasa memunculkan ketidaknormalan. Dengan kepasrahan akhirnya membuat seperti logikanya seperti anak kecil yang di medan laga. Seorang anak kecil di medan laga itu kan sebenarnya nggak boleh, ya kan? Tapi karena setiap hari dia di medan laga selalu ketemu dengan perang, ketemu dengan kematian, maka anak kecil melihat kematian sebagai sesuatu yang biasa di medan laga itu. Oh, biasa gitu. Sama seperti tanpa pandemi pun orang sakit juga ada, orang mati juga ada gitu. Tanpa pandemi pun. Nah, ini kan akhirnya membuat orang akhirnya benar menganggap bahwa virus corona menjadi sesuatu yang sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Itu yang akhirnya kemudian membuat mereka mengalami apa yang disebut dengan kepasrahan itu menjadi perspektifnya tidak positif tetapi negatif. Gitu. Negatif itu dalam artian akhirnya kemudian mengabaikan berbagai bentuk protokol-protokol kesehatan yang seharusnya mereka lakukan, ya kan? Kalau saya dulu menyebut istilah euforia new normal. Euforia new normal adalah sebuah situasi di mana ketika mereka berbulan-bulan lamanya harus PSBB, ya kan, di rumah saja dengan berbagai kondisi-kondisi
ekonomi tidak berjalan, kehilangan penghasilan, tidak bisa sekolah. Ketika tiba-tiba negara melonggarkan PSBB, ada istilah new normal, euforia yang muncul. Dengan euforia yang muncul, tiba-tiba orang tumpah ruah di jalan itu, menganggap bahwa ini sudah new normal. Padahal new normal itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi supaya situasi itu betul-betul menjadi normal baru gitu loh. Kalau syarat-syarat itu belum dipenuhi, maka situasi bukan lagi transisi menuju normalitas, tapi transisi menuju ketidaknormalan. Malah kalau itu tidak dipahami dengan cara yang positif, ini yang sebenarnya harus diedukasi kepada publik terkait dengan persoalan bagaimana masyarakat menghadapi virus corona itu. Karena virus corona itu mau tidak mau, suka tidak suka menjadi bagian dalam ruang kehidupan kita. Bagaimana kemudian masyarakat mengubah habits, mengubah kebiasaan supaya bagaimana dia bisa hidup beradaptasi dengan virus, ya kan? Kenormalannya itu adalah akhirnya kita harus melakukan apa yang disebut dengan 3M. Ya itu kan kenormal. Dulu kita tidak melakukan itu, tapi akhirnya kita melakukan itu. 3M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah itu kan, itu 3M. Nah itu habits itu tidak dimiliki oleh kita gitu. Habits itu tidak dimiliki oleh kita. Nah itu kalau kemudian masyarakat tidak disiapkan, tidak diedukasi dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka new normal akan berakibat fatal bagi situasi kenormalan baru. Itu yang disebut. Karena virus ini beda dengan virus yang secara medis sangat beda betul dengan penyakit-penyakit. Karena ini menular. Perilaku pribadi kita itu berakibat fatal bagi orang lain. Kan gitu. Itu ibarat seperti orang naik kendaraan di jalan raya, ngebut, melanggar lampu lalu lintas, itu berbahaya bagi siapa? Bagi orang lain, gitu. Kalau dia mau bunuh diri sendiri ya nggak apa-apa itu. Makanya kenapa secara pribadi kita harus care terhadap kesehatan. Kalau kita nggak care terhadap kesehatan kita nggak apa-apa, monggo. Tapi kita care pada kesehatan orang lain ya. Makanya pola adaptasi baru itu kan bagaimana kita peduli pada kesehatan publik. Ini yang sebenarnya harus diedukasi kepada masyarakat bahwa ada persoalan-persoalan kultural yang masih menjadi penghambat kita untuk berada pada situasi kenormalan baru, atau yang disebut dengan berada pada situasi bahwa kita mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru itu. Karena kendala paling utama itu persoalan habits sejak awal. Habits kita, ya habit kebiasaan itu kan tidak muncul secara tiba-tiba gitu. Harus ada proses. Kebiasaan itu proses yang panjang gitu. Pembiasaan. Makanya pembiasaan yang terus-menerus dilakukan kalau dalam penciptaan dan pembiasaan perilaku gitu. Berarti kalau butuh proses itu biasanya berapa lama proses yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa menerima? Memang sangat lama, tetapi akhirnya kemudian karena posisi ini adalah posisi yang sangat kompleks, maka pembiasaan itu bisa dilakukan dengan cara mendorong edukasi, tapi juga pemaksaan, pendisiplinan. Karena new normal itu persoalan kepatuhan dan persoalan kedisiplinan. Itu ya. Kalau cuma kenormalan dan kedisiplinan itu hanya dihimbau, masyarakat nggak akan himbauan itu seringkali tidak efektif. Misalnya ada ajaran anatofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Cuma dihimbau, ditempel di dinding-dinding, tapi kalau tidak ada habits, tidak ada kebiasaan dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dibiasakan terus-menerus. Malah di bawah tulisan itu banyak sampah gitu loh. Kebiasaan terus dibangun terus-menerus. Pertama melalui strategi mendorongnya dengan himbauan tadi, dengan flyer, dengan spanduk, dengan banyak aturan. Tapi yang kedua adalah harus ada strategi memaksa, ya kan? Pada masyarakat yang permisif perlu dipaksa dia. Kenapa? Karena perilaku dia membahayakan publik, gitu. Kenapa orang dipaksa harus pakai masker? Kalau dia nggak pakai masker, dia membahayakan kehidupan orang lain. Kenapa kalau dia melanggar lalu lintas harus dihukum seberat-beratnya? Karena ketika dia melanggar lalu lintas, dia membahayakan kehidupan orang lain. Konteksnya itu adalah dia membahayakan kehidupan publik. Kalau membahayakan kehidupan sendiri aja bermasalah, apalagi membahayakan kehidupan publik. Maka yang pertama, kebiasaan harus dibangun terus-menerus, didorong terus-menerus, dan itu melibatkan banyak unsur itu.
sistem yang harus mengatur itu. Kalau kita memang mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, harus disiapkan sistem dan infrastruktur. Tong sampah di mana harus ada, misalnya kan? Kalau nggak ada tongnya itu gimana tuh Bang? Gimana cara kebiasaan? Termasuk juga kebiasaan untuk mencuci tangan. Berarti harus ada banyak tempat disediakan cuci tangan. Masker juga harus banyak disediakan, misalnya kan? Nah, itu namanya strategi mendorong. Tapi dalam konteks membiasakan publik harus ada strategi memaksa. Oke, Pak Lis, strategi memaksa punishment yang diberikan untuk masyarakat individu ini. Tapi kalau kita sendiri sebagai individu, kita kan juga sudah kaget pastinya ya dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Lantas untuk melakukan pembiasaan baru ada punishment dan pemaksaan dari sisi psikologis, Pak Andi. Ini apakah mampukah kita untuk menerima kondisi-kondisi ini? Gimana? Jadi yang pertama memang harus ada konsistensi ya. Artinya kadang-kadang yang satu diberikan hukuman, tapi melihat yang lain dibiarkan. Ada proses yang tidak konsisten di dalam menegakkan aturan. Itu terjadi tidak hanya di konteks COVID ya, di semua. Dan saya juga setuju bahwa tidak hanya konteks aturan, tidak hanya sekedar perangkat aturan, tetapi yang sarana prasarana untuk menguatkan aturan itu juga harus ada disiapkan. Coba kalau kita lihatlah di Surabaya, di Sidoarjo yang sekarang warnanya merah kembali gitu ya. Ini contoh ya. Setelah hijau, merah kembali. Sempat hijau, sempat orange. Belum hijau. Tapi coba kita lihat ya, tidak ada sarana prasarana yang memadai untuk kondisi hal itu. Malah sebenarnya pada saat PSBB itu sarana prasarana malah lengkap. Tapi setelah PSBB dicabut dan berganti dengan istilahnya normal atau sekarang adaptasi kebiasaan baru, itu jadi perubahan pola. Seakan-akan bahwa itu tidak ada lagi, bahwa itu selesai. Tidak ada batasan sudah. Sehingga tidak ada batasan lagi. Orang lebih berani lagi untuk kalau kita lihat misalnya ini, setelah PSBB ini saya sudah jalan-jalan di warkop itu, yang warkop maupun warkop yang kecil maupun warkop yang besar gitu, kafe itu, masih banyak orang yang berdampingan tanpa ada masker, merokok sembarangan dan sebagainya. Dan itu terjadi. Dan ada proses dalam tanda petik penjara. Nah ini menurut saya juga gimana ya? Memang tidak mudah karena kan hukum yang bagus itu kan harusnya kesadaran, ya kan? Sebenarnya itu yang penting. Tetapi kan proses untuk menuju kesadaran membiasakan itu kan tidak mudah. Setelahnya yang mati, Pak. Iya. ini persoalan yang menurut saya penting ya. Jadi karena situasinya beda. Sehingga kadang-kadang kalau saya lihat kayaknya pemerintah daerah pimpinan itu kayaknya sudah sudah frustasi, mentak. Jadi ternyata psikologi ini bukan hanya masyarakatnya, ternyata pemerintah juga. Iya, betul. Itu yang disebut dengan kepasrahan. Iya, betul. Harusnya negara nggak boleh pasrah. Kalau warga pasrah nggak apa-apa, tapi negara nggak boleh pasrah karena dia bertanggung melindungi kehidupan publik. Kan banyak muncul bahwa tenaga kesehatan mengatakan kamu itu kecapean gini. Indonesia terserah gitu. Menurut saya ini menjadi bukan malah menakuti mereka, malah ya sudah gitu ya. Pimpinan aja mengatakan gitu ya, apalagi kita itu. Jadi memang yang namanya bupati, wali kota, gubernur itu harus menunjukkan di atas ya bahwa bisa mampu melalui itu. Kalaupun dia misalnya kena dia mampu bangkit seperti yang terjadi di wali kota Bogor ya. Setelah dia sakit kemudian dia tunjukkan bahwa dia mampu dan apa yang dia katakan jadi lebih sangat bermakna karena dia menjadi bagian dari penyakit itu. Bagaimana rasanya dia bisa pengalaman itu. Makanya sebenarnya gini, saya sepakat dengan Pak Andi. New normal, sebenarnya saya tidak sepakat, tidak begitu nyaman dengan istilah itu. New normal itu harusnya dipahami dalam dua konteks. Yang konteks pertama adalah optimisme kita bahwa kita bisa melampaui situasi ini. Pertama sebenarnya 2M itu. Kalau kita optimis, kita bisa melalui inilah. Suatu saat nanti vaksin pasti akan ditemukan. Kuludain dawal ilal maut kata Adit. Semua penyakit ada obatnya kecuali mati. Kan gitu kan? Berarti tetap ada sebuah proses bahwa vaksin suatu saat akan ditemu. Kita optimis karena corona harus dipahami dengan sains. Jangan dengan keyakinan, sains.
Maka suatu optimis bahwa suatu saat akan ketemu. Yang kedua, new normal harus dipahami sebagai sebuah strategi baru dalam rangka memahami COVID-19. Ada strategi baru gitu. Yang satu optimisme, yang kedua adalah harus ada strategi baru dalam rangka menghadapi COVID. Melawan frontal yo ra iso itu tetep musuh ra ketok. Musuhnya kan kelihatan melawan gimana. Nah, musuhnya ketok dihantemin langsung kelihatan, tapi musuhnya menjadi bagian dari kita. Makanya harus ada berbagai kalau saya sebut sih sebenarnya literasi kesehatan yang sangat baik kepada publik yang harus terus dilakukan terus menerus itu. Jangan bosan dengan seperti ini loh. Jangan bosan meskipun memang ya kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Andi tadi, kita kadang-kadang jarno, saya sebagai RT misalnya kalau melihat situasi kan ada yang jengkel, warganya sudah pakai masker, COVID serang Pak, terus ini normal, jadi setiap hari saya cerewet misalnya, saya seperti jadi orang asing di tengah masyarakat yang seperti itu. Tapi jangan khawatir bahwa ini harus terus diedukasi, suatu saat lagi masyarakat akan mengikuti proses itu. Karena saya yakin bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah semakin baik dan terdidik loh. Ya itu yang harus dilakukan. Iya, itu juga leader itu jangan tunjukkan dia stres. Iya, jangan sampai. Jadi harus menunjukkan bahwa dia optimis. Dia menjadi rujukan. Iya. Baik, kalau dari sisi sosial sendiri di kehidupan sosial masyarakat kita bagaimana Pak Idam? Ya, saya ada beberapa hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Andi sama Pak Adris. Ada juga beberapa hal yang sudut pandangnya agak beda itu. Pertama bahwa seperti halnya perang, wabah pandemi, bencana alam, ya, itu memang itu faktor-faktor yang berdampak pada perubahan sosial. Pandemi COVID ini juga dalam perjalanan sampai hari ini ternyata juga mendorong perubahan-perubahan sosial. Dalam setiap perubahan sosial itu ada muncul hal-hal baru. Kemudian ada hal lama yang akan hilang dari sendirinya. Dalam proses muncul hal baru dan yang lama hilang ini butuh yang namanya proses adaptasi sebenarnya. Nah, adaptasi ini yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan itu. Nah, kalau saya catat beberapa proses perubahan yang terjadi itu ya, ini agak menarik untuk dicermati sebenarnya. Di awal-awal bulan, di akhir Februari sampai awal Maret itu masyarakat itu masih mengabaikan. Walah, oposisi itu. COVID baru muncul. Apa sih COVID itu? Fase penyangkalan. Tapi pada akhir bulan Februari ini muncul kepanikan. Fase kepanikan. Ini muncul kepanikan orang itu karena ada banyak informasi tentang jumlah korban meninggal karena COVID dan sebagainya. Ini memunculkan kepanikan. Nah, kepanikan ini menimbulkan beberapa perilaku yang berbeda-beda di masyarakat. Ada yang langsung dengan pemahaman tertentu yang sesuai dengan orientasi protokol kesehatan itu langsung bisa menerapkan protokol kesehatan. Mereka langsung pakai masker, tidak keluar rumah, bertahan tinggal di rumah, menjaga jarak. Nah, tapi ada memang sebagian yang masih merasa ini biasa-biasa saja. Nah, lalu pada pertengahan bulan Mei ini tingkat kepanikan ini sebagian bertambah menyasar orang-orang yang kemarin mengabaikan mungkin kalau kita survei gitu ya, sehingga jumlah orang yang mempost, kalau ukurannya misalnya jumlah orang yang memposting di medsos tentang aktivitas di rumah makin banyak ini, memposting kegiatan pakai masker makin banyak, jumlah memposting kegiatan yang menjaga jarak gitu ya, sosial physical distancing makin banyak. Ini ada perubahan-perubahan. Lalu pada periode berikutnya bulan Ramadan, kemudian menjelang Idul Fitri itu kemarin dan sampai itu ini ada perubahan baru lagi gitu. Apa itu setelah penerapan PSBB yang beberapa itu orang mulai bebas lagi. Nah,
catatan pentingnya begini, bahwa tidak 100% proses adaptasi ini gagal sebenarnya. Sehingga saya termasuk tidak perlu pesimis gitu ya. Ada masyarakat sekarang ini ada proses adaptasi yang memang bersifat tidak permanen ya. Ada yang proses adaptasi itu yang ternyata berkembang menjadi lebih permanen. Misalkan jaga jarak itu. Sekarang di tiap-tiap tempat-tempat umum itu sudah muncul tanda-tanda itu jarak. Nah ini juga mendorong perilaku positif orang untuk bisa tertib antri. Ini perilaku yang berkembang karena perubahan-perubahan ini. Ada yang memang sulit orang untuk beradaptasi dengan itu karena berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan amalia-amalia keagamaan. Nah, saya kira kalau melakukan analisis kenapa perilaku masyarakat ini sulit atau tidak, kita memang perlu membaca bagaimana struktur sosial masyarakat itu, sehingga dalam hal membicarakan bagaimana solusi ke depan, kita harus meletakkan persoalan ini pada bagaimana langkah solutifnya. Sehingga tidak mohon maaf ya, tidak sekedar kita memperbincangkan suasana penuh pesimistik gitu loh. Karena setiap perubahan sosial itu ya selalu ada jalan keluarnya. Nah, sekarang secara umum penyelesaian masalah COVID ini saya kira memang tidak bisa hanya diletakkan tanggung jawab itu terbesar di pemerintah, itu tidak bisa. Nah, ada 3 struktur yang harus dikonsolidasikan. Yang pertama negara. Nah, yang kedua intermediatif struktur, ormas, keagamaan, dan sebagainya. Dan yang ketiga perilaku masyarakatnya, di struktur masyarakatnya. Misalnya sekencang apapun negara melakukan ketentuan itu, kalau kita bicara struktur masyarakat Indonesia Pak Lis ya, kita struktur masyarakat Indonesia itu ada struktur masyarakat yang paternalistik, ya, ada kelompok referensi yang berpengaruh, sehingga tidak bisa mengabaikan bahwa persoalannya negara langsung pada masyarakat langsung juga tidak bisa. Ada masyarakat yang lebih patuh pada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang lain daripada peran negara. Apalagi sekarang ini persoalan media sosial yang menurut saya ya tidak bisa kita letakkan persoalan ini hanya tanggung jawab secara lebih besar tanggung jawab pada negara dengan mengabaikan kewajiban pada struktur yang lain gitu. Dan yang penting lagi begini, konsep kita menghadapi pandemi COVID ini bagaimana sebenarnya? Ini kan yang belum melahirkan persepsi yang sama. Kalau secara umum menurut saya kita bisa bagi tiga bagian. Pertama adalah melindungi yang masih sehat, sederhana ya. Lalu menghindari penularan, dan yang ketiga mengobati yang sudah sakit. Nah, ini harus dipikirkan bagian-bagian itu secara tidak campur baur gitu. Termasuk pembicaraan ketika kita membicarakan kebiasaan baru dalam konteks ini. Visinya apa sih gitu? Apakah menurut saya ini menjaga yang masih sehat nih, menghindari agar tidak tertular, dan yang ketiga di ujungnya ini menyembuhkan yang sakit kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau yang arah seperti ini yang belum sama antara arah negara, kemudian mediatif strukturnya seperti ormas ini keagamaan dan persepsi masyarakat ini belum sama gitu.
Nah, menyamakan itu bagaimana? Nah, negara ini harus tiga komponen ini, tiga struktur ini harus dikonsolidasikan kalau perspektif sosial ini. Negara, bagaimana arahnya, lalu mediatur ormas dan sebagainya apa perannya, lalu bagaimana perilaku sosial masyarakat yang harus dilakukan. Nah, ini harus dikonsolidasikan. Nah, misalnya begini, tetapi pada tiga bagian ini juga harus jelas kebijakan itu bagaimana terhadap yang masih sehat, kemudian agar tidak ada penularan dan menyelesaikan yang sakit. Negara bagaimana peralatan yang sehat, lalu perkara menjaga jarak, protokol kesehatan dan sebagainya ini kan pada rumah-rumah publik kehidupan sosial, interaksi sosial itu kan menghindari penularan nih. Nah, ini juga harus dibangun persepsi ini pada masyarakat. Nah, negara misalkan punya kebijakan PSBB ini, edukasi harus dilakukan oleh negara sebagai kewajiban. Tapi ormas-ormas keagamaan di level mediatur ini juga harus arah dengan negara. Kalau ormas-ormas keagamaan misalnya di level mediatur ini tidak sama arahnya dengan negara, ini potensial malah terjadi kontraproduktif. Maka harus searah. Nah, lalu masyarakat ini harus didorong untuk juga bergerak dalam persepsi yang sama bahwa penyelesaian COVID ini, kalau yang sehat ini terjaga, lalu masyarakat secara individu tidak ada lagi penularan, maka negara itu cukup tugasnya menyembuhkan yang sakit. Nah, dalam rangka mengurangi penyebaran penularan ini, kebiasaan baru itu memang harus diterjemahkan, dipraksiskan. Kalau negara harus menerbitkan undang-undang, peraturan, mengeluarkan biaya, lalu pada media diskursnya ormas keagamaan dan sebagainya, dia harus mendukung itu. Kalau contoh misalnya, kalau tokoh-tokoh agama misalnya mengatakan COVID itu tidak ada, ini sudah konsolidasi antara negara dan masyarakat ini pasti gagal. Maka harus ada itikat baik, kehendak baik, pada level tokoh masyarakat ini mendukung itu. Begini, memang ada yang mengatakan ini hanya konspirasi global sebenarnya. Kalau boleh saya misalnya bertanya pada mereka yang punya pemikiran itu, kalaupun betul bahwa fakta-fakta empirik tentang COVID ini, orang berjatuhan dan sebagainya itu bagian dari konspirasi global, kalaupun itu betul. Tetapi kalau bagaimana cara kita menyelesaikan fakta-fakta ini, orang yang sakit dan sebagainya, bagaimana menghadapinya kalau kita hanya berdebat tentang ini konspirasi atau tidak? Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, ini terakhir mungkin ya pembahasan kita, Pak Andi dan juga Pak Alis. Kalau tadi disampaikan peran tokoh agama begitu ya, dari psikologis seseorang begitu. Bagaimana edukasi ataupun informasi peran dari agama ataupun tokoh-tokoh yang ada seperti NU sendiri ini bisa mendorong juga upaya untuk adaptasi kehidupan baru ini. Silakan. Ya, saya setuju bahwa mediating community atau mediating personal itu menjadi hal yang sangat penting ya. Organisasi keagamaan itu kan selama ini memang menjadi panduan di dalam perilaku masyarakat. Jadi kadang-kala apa yang dikatakan oleh tokoh agama atau tokoh yang maju lembaga keagamaan itu bisa menjadi referensi di dalam mereka berperilaku. Artinya yang penting adalah tidak ada ketidaksepakatan tadi. Itu akan membingungkan umat. Ini jadi membingungkan umat karena bagian juga menurut saya pribadi
tradisi, tidak ada yang namanya konspirasi. Kalau itu konspirasi, maka siapa yang membuat konspirasi? Dan apa untungnya membuat konspirasi seperti itu? Ya, kecuali memang dulu misalnya ada perang dingin antara Rusia dengan Uni Soviet dengan Amerika, itu oke lah. Gitu. Sekarang tidak ada. Sekarang semuanya sebenarnya cair kan. Tidak ada blok-blok tertentu sebenarnya. Bahkan orang mengatakan komunis dan itu sudah nggak ada lagi sebenarnya. Jadi kita harusnya tahu, sehingga sebenarnya menurut saya yang penting ada kesepakatan dulu di seluruh organisasi keagamaan dan kemudian membuat sepakat kita harus bersama-sama selesaikan masalah COVID ini. Iya, karena kalau tidak ada solusi, ya akan seperti ini terus. Kalau pemerintah mengatakan akan ada titik kumulatifnya di bulan Agustus, tapi kalau kondisi kayak seperti ini, bertebaran berbagai pendapat-pendapat yang tidak jelas itu dan tidak terselesaikan, saya tidak yakin sampai Agustus. Bisa panjang dan sebenarnya yang bahaya adalah kalau itu panjang, sebenarnya kan dampaknya itu kan ke siapapun lah, ya, ke siapapun. Jadi kita menjadi bagian yang rentan untuk mendapatkan itu. Jadi saya setuju bahwa memang harus ada pandangan kesepakatan dari seluruh organisasi keagamaan untuk mengatakan bahwa ini ada problem kita, problem bersama, dan kita harus bicara tentang solusi. Bukan pada konteks pesimis, tapi lebih pada bagaimana memberikan solusi. Dan saya yakin, saya setuju kalau itu diterapkan hanya dicantolkan pada pemerintah saja, nggak akan mungkin kuat. Seberapa besar kemampuan pemerintah? Karena makanya sekarang yang trennya sekarang adalah sebenarnya adaptasi presiden baru itu lebih banyak pada konteks solidaritas sosial. Antar orang dari mengingatkan, mampu mengingatkan. Dan itu sosial capital kita. Iya. Nah, saya malah melihat pada ini menjelang pada saat puasa ini, ya, menjelang Idul Fitri itu, ini muncul perilaku solidaritas itu, baik individu maupun organisasi, misalkan berbagi sembako itu. Ini sebenarnya kita juga perlu melihat hal-hal yang positif yang ada di masyarakat. Benar Pak Ian. Cuma gini Pak Ian, solidaritas saling membantu itu sudah menjadi social capital masyarakat kita sejak lama. Iya, itu perlu dikembangkan itu sebenarnya. Itu baru menyelesaikan level pada ketika ada orang sedang terjadi masalah karena persoalan ekonomi, maka orang melakukan solidaritas itu. Tapi belum menyelesaikan pada persoalan bagaimana memutus mata rantai persebaran COVID. Itu yang dibacakan di situ. Kalau persoalan bahwa kemudian masyarakat kita tangguh untuk membantu sesama ketika mengalami krisis ekonomi, memang luar biasa. Tetapi harus ada hal lain terkait dengan bagaimana mengedukasi publik tentang bagaimana memutus mata rantai persebaran ini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Itam dengan Pak Andi tentang tiga ranah yang harus bermain dalam negara wajib hadir karena itu amanah konstitusi, ya kan? melindungi segenap kehidupan bangsa itu kan amanah konstitusi. Amanah konstitusi itu negara nggak boleh abe. Nah, sehingga tapi negara punya batas kemampuan untuk seperti itu, maka dia membutuhkan kekuatan lain, dan Indonesia punya kekuatan lain yang disebut dengan masyarakat sipil yang budaya tadi. Masyarakat sipil yang budaya itu siapa? Lembaga-lembaga keagamaan itu adalah masyarakat sipil yang budaya, itu harus dioptimalkan. Tapi harus tetap ada satu pintu arus informasi terkait dengan penanganan COVID ini. Karena ini adalah persoalan medis, maka persoalan medis ini, maka harus ada satu pintu yang betul-betul ini loh kebijakan yang terkait dengan bagaimana menangani COVID itu. Satu pintu harus informasinya. Kalau harus informasi nggak satu pintu, lembaga-lembaga keagamaan kan bisa jadi tidak representatif untuk bicara tentang persoalan medis misalnya. Tidak representatif. Dia nggak boleh membuat inisiasi sendiri gitu loh. Inisiasi sendiri dengan berdasarkan pengalaman saya. Nggak bisa seperti itu. Spiritualitas. Berdasarkan istiqomah saya. Harus ada negara yang berwenang, negara dengan pihak yang berwenang, dinas kesehatan, lembaga-lembaga akademis
yang dia melakukan riset yang begitu mendalam terkait dengan corona itu, bagaimana harus dilawan, diputus mata rantainya, informasi itu harus tunggal, gitu. Itu harus tunggal supaya tidak berserak tadi loh. Dan dulu orang mengatakan kan informasi itu terlalu berserak soalnya. Dulu orang mengatakan ya tidak bahaya, ada yang dokter yang mengatakan tidak bahaya sepanjang Anda tidak punya komorbid itu nggak berbahaya. Oh itu ya orang akhirnya melawan dengan ada dokter yang satu dilawan dengan informasi dokter yang lain. Atau ini mati urip takdir Gusti Allah. Nah itu menjadi masalah itu berdasarkan keyakinan. Corona itu sains, bukan keyakinan. Ya kan, sains, pengetahuan. Maka pengetahuan harus terlibat di sana. Bahwa keyakinan juga terlibat, iya. Kekuatan spiritual tetap harus mensugesti itu sebagai spiritual. Tapi ini sains. Ya kan, karena ini sains, maka harus ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk bicara ini. Siapa dia? Negara, lembaga pendidikan yang melakukan riset itu. Itu yang kemudian duduk bersama memberikan informasi kepada publik. Ini yang dilakukan. Protokol kesehatan ini yang dilakukan step by step-nya. Lembaga-lembaga media struktur tadi, intermediate struktur tadi, ini yang kemudian menerjemahkan informasi itu kepada publik. Dia tidak boleh membuat protokol kesehatan yang berbeda dengan apa yang dibangun oleh negara yang berwenang. Kan aneh gitu. Jadi kalau saya melanggar apa yang dibuat oleh protokol kesehatan oleh negara, saya bisa melanggar perdata hukum. Tapi kalau saya melanggar protokol kesehatan dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, apa sanksinya? Nggak ada sanksinya karena kewenangannya apa dia membuat itu. Makanya menurut saya memang level ini harus dilakukan. Negara tetap wajib hadir memberikan informasi yang valid dan representatif tentang COVID-19. Tidak boleh sembarangan. Sesuatu yang masih jadi wacana jangan disebar ke publik. Karena masyarakat akan lebih suka mengambil wacananya bukan itunya. Sekarang ada wacana rapid test nggak penting. Wah itu akhirnya ya itu masalah informasi tunggal karena dia punya kewenangan, ya kan, dia punya kewenangan. Setelah itu diterjemahkan oleh intermediate struktur tadi, dia lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sipil tadi yang akan menjelaskan itu, ya ulama, ya pendeta, ya tokoh-tokoh masyarakat, ya ketua RT, ketua RW, ya kan, dia yang kemudian mempraksiskan dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat setempat sesuai dengan habits, sesuai dengan kulturnya gitu. Pada masyarakat pesantren bahasa seperti apa yang harus dilakukan misalnya pada masyarakat nelayan bahasa seperti apa yang dilakukan misalnya itu memang tidak bisa sembarangan karena kegagalan kita menyampaikan informasi berakibat fatal kemudian salah persepsi. Salah di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir. Salah memahami new normal, ya kan? Salah memahami adaptasi kebiasaan baru berakibat fatal. Transisi itu bisa berakhir dua hal. Transisi menuju kenormalan atau transisi menuju ketidaknormalan. Supaya transisi ini menuju sesuatu yang normal harus ada strategi. Masyarakat tidak boleh dibiarkan melakukan strategi adaptasi dengan alamiah tanpa arah. Saya memang setiap ada masyarakat dengan sendirinya kan bisa jadi korbannya semakin berpanjang nanti dengan sendirinya masyarakat akan beradaptasi kok. Misalnya cuaca kita berubah dengan sendirinya masyarakat beradaptasi. Iya. Seleksi alam gitu ya. Tapi enggak bisa seperti itu. Enggak bisa gitu juga. Kalau persoalan COVID ini kemudian dibiarkan pada publik sebagai seleksi alam, masyarakat kekebalan tubuh masyarakat sendiri itu berbahaya. Berarti ini pembiaran negara atau siapapun melakukan pembiaran pada masyarakat yang lemah, orang yang tidak punya akses di bidang ekonomi, nggak bisa membeli vitamin, nggak bisa, ya semakin lama dia dijual. Nggak boleh seperti itu. Dalam kondisi ada masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk seperti itu, negara hadir, solidaritas masyarakat harus dibangun dan kita punya kekuatan itu. Makanya tadi saya mengatakan saya tidak pesimis, kita optimis sepanjang ini adalah strategi kebudayaan yang dibangun secara bersama, tidak boleh sporadis. Masa depan itu by design, bukan by accident. Ya. Harus didesain bagaimana COVID. Makanya kenapa saya percaya dengan epidemiologi, karena transmisi penyebaran seperti apa, nanti pada tingkat ini akan berakhir pada bulan ini. Nah ini harus dijaga betul dengan itu kan ilmu. Ya. Tugas ilmu itu
menjelaskan, memprediksikan dan mengontrol atas penjelasan-penjelasan itu. Maka kita percaya dengan ilmu. Bukan berarti total keyakinan, bukan, tapi kita percaya bahwa ilmu itu teruji. Ilmu adalah salah satu pengetahuan yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya itu. Maka kita percaya dengan itu. Oke, baik, luar biasa. Seru ya perbincangannya. Mungkin terakhir ada yang disampaikan. Pertama harus ada optimisme, sikap positif di semua struktur negara, level tokoh-tokoh agama, ormas keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, lalu juga di tingkat persepsi masyarakat. Optimisme ini dirumuskan dalam arah yang benar. Ada istilah social engineering, itu tugas negara. Tugas negara menghadapi COVID ini harus ada arah. Namanya social engineering. Apa menghadapi ini? Lalu lembaga-lembaga ormas keagamaan pada level media struktur ini harus satu arah dengan negara. Itu pun dengan catatan negara ini memang harus benar ini. Gitu loh. Sebenarnya organisasi keagamaan itu pernah diajak negara untuk membangun itu nggak sih? Pernah, kalau saya lihat pernah. Karena cuma masalahnya ini saya tahu tuh influencer, kemudian bintang film. Saya terlibat banyak ya. Nah ini yang harus benar dilakukan sebenarnya. Negara itu nggak bisa tidak harus melibatkan ormas-ormas keagamaan yang menjadi representasi dari masyarakat di media struktur ini. Jangan ngambil orang yang influencer yang itu followernya banyak gitu. Ini tidak relevan ini. Jadi harus memiliki desain, perencanaan desain. Lalu dengan catatan perencanaan negara sudah betul, maka tidak ada alasan untuk tidak didukung. Lalu tinggal masyarakat ini juga harus percaya pada negara, ojo berbeda persepsi. Dan memang harus ada kepatuhan di perilaku masyarakat. Saya tambahkan ya, optimisme, kepercayaan, pikiran yang positif itu sebenarnya membangun imunitas. Secara psikologis itu membangun imunitas. Jadi orang yang pesimis, kemudian pikiran negatif dia akan kena, itu akan kena. Budaya ini. Oke, Dokter Listiana Santosa, silahkan terakhir dan sekaligus closing statementnya juga. Sekali lagi, new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu persoalan kedisiplinan dan persoalan kepatuhan, bukan lagi persoalan medis. Itu persoalan kedisiplinan dan persoalan kepatuhan kita untuk hidup beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kalau kita sudah bisa disiplin, konsisten ikut pada protokol kesehatan itu, maka akan muncul habit baru dan atau kebiasaan baru yang bersifat positif. Bukan negatif. Positif dalam konteks ini adalah betul-betul beradaptasi dengan corona, ya kan? Jadi kita tidak perlu khawatir dengan corona, tapi karena kita sudah mengikuti protokol itu, maka akan muncul kebiasaan baru dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. New normal adalah persoalan kepatuhan dan kedisiplinan. Silakan Dr. Andi. Ya, saya menekankan bahwa pikiran yang positif, hal yang positif, percaya, optimisme itu menjadi bagian dari daya tahan psikologis, resiliensi untuk menghadapi berbagai problem-problem terkait dengan COVID-19. Jadi sekali lagi kita tetap optimis. Bangun optimisme itu tidak hanya pada diri kita, tetapi keluarga kita, teman-teman kita, karena optimisme itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan imunitas. Baik, luar biasa. Ini perbincangannya seru sekali, tidak terasa hampir 1 jam ya kita berbincang. Boleh bincang santainya, kita silakan untuk kopinya diminum juga. Sudah menunggu ini ya. Baik, terima kasih. Harusnya 2 jam ya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Idam, Dr. Andi dan juga Dr. Listiana Santosa, sahabat dan juga ya.
Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Dr. Andi Matulesi, pengajar Fakultas Psikologi UNTAK Surabaya, Sekjen Himpunan Psikologi Indonesia. Luar biasa perbincangan yang menarik. Juga bersama Dr. Listiono Santoso, Ketua Lapkes dan PWNU Jawa Timur. Nanti kita agendakan untuk kerjasama selanjutnya dengan Lapkes dan PCNU yang valid. Setuju ya Pak Ketua ya? Bersama dengan Bapak Muhammad Idam Holik Esa selaku Ketua Lapkes dan PCNU Sidoarjo. Luar biasa, hormat saya ini untuk didampingi kesempatan kali ini. Saya terhormat bisa mendampingi. Oh iya. Terima kasih, salam sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga bisa menjadi informasi yang penting bagi semua masyarakat, terutama di Kabupaten Sidoarjo, serta agar juga mampu membangun sikap positif dan optimis menghadapi pandemi corona ini. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga hindari potensi penyebaran virus corona di antara kita. Semoga wabah ini juga bisa segera berlalu. Ikuti terus untuk program-program kami di kantor berita PCNU Sidoarjo. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel kami, PCNU Sidoarjo. Saya Tika Amsar, pamit dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.